warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 10/PIDANA-B/2024 Pengadilan Negeri Pekalongan hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 10/PIDB/2024/PM Pekalongan atas nama terdakwa Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, izinkan saya memanggil terdakwa. Terhadap petugas, tolong datangkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan penasihat hukum terdakwa. Sesuai dengan agenda bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan keberatan dari penasihat hukum. Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Silakan penasihat hukum bisa dibacakan keberatan saudara. Izin membacakan surat eksepsi, Yang Mulia. Terhadap dakwaan penuntut umum nomor register perkara 10/B/PID-B/2024 Pengadilan Negeri Pekalongan. Nama lengkap Ahmad Khairul Anam, tempat lahir Pekalongan, umur tanggal lahir 29 tahun 29 Januari 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Makom nomor 12 RT 7 RW 4 Desa Gejeli Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Agama Islam, pekerjaan swasta. Nama lengkap Ilham Hikmatul Fikri, tempat lahir Pekalongan, umur tanggal lahir 25 tahun 21 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 5 RT 15 RW 5 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Agama Islam, pekerjaan swasta. Untuk kemudian sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 10/PID-B/2024 Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 September. Top dikit dong. Ini dakwaannya dua. Kami Kutrotunada, sarjana hukum, advokat dan konsultan hukum pada kantor Alaros dan Partners beralamat Jalan Cikampek nomor 13 Malang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/10/2024 tertanggal 10 Juli dalam hal ini bertindak selaku penasihat hukum dari Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin dengan ini mengajukan keberatan. Keberatan yang kami susun merupakan sebuah langkah ambil bagian dalam mengawal keadilan, karena pada dasarnya setiap orang yang disangkakan melakukan sebuah tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya putusan hakim yang mengikat. Nota keberatan yang kami ajukan ini bukan hanya sekedar formalitas belaka dan asal-asalan diajukan, akan tetapi memang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun segala ketentuan perundang-undangan dan hukum terkait. Oleh karena itu, sekali lagi perlu kami pertegas bahwa nota keberatan ini beserta pokok materi yang nantinya akan diajukan adalah sah dan mempunyai dasar hukum. Adapun inti keberatan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwaan penuntut umum tidak cermat karena prematur. Setelah mencermati surat dakwaan penuntut umum, kami dapat menyatakan bahwasanya penuntut umum seolah ingin menerapkan peribahasa sekali mendayu 2-3 pulau terlampaui. Secara lebih konkretnya,
kami menyatakan bahwa dakwaan yang telah dituduhkan terhadap terdakwa Ahmad Khairul Anam dan Ilham Hikmatul Fikri disusun tanpa pertimbangan yang matang, tergesa-gesa, dan tanpa memperhatikan perbuatan pelaku materinya. Argumen kami ini beralasan secara hukum mengikat permasalahan dapat timbul mengenai keabsahan alat bukti yang mendasari terbentuknya surat dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini dengan jelas KUHP menginginkan sebuah peradilan yang berimbang seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari bagian pasal 183 KUHP yang kami cetak tebal tersebut terdapat ketentuan bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah diperlakukan 2 alat bukti yang sah, sedangkan dalam dakwaan penuntut umum tidak menyertakan alat bukti sebagaimana yang diperlukan. Di dalam surat dakwaan penuntut umum hanya memaparkan kronologis perkara dan dengan cepat menyimpulkan adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kami jelas mempertanyakan kualitas dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Sebagai aparat penegak keadilan, tidak seharusnya jaksa penuntut umum dengan tergesa-gesa menyusun surat dakwaan karena hal ini bersentuhan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Seperti diketahui bersama, surat dakwaan dianugerahi gelar litis kontestasi yang nantinya menjadi pemandu awal dalam pemeriksaan proses persidangan berlangsung dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan pentingnya keberadaan surat dakwaan dalam proses mengadili perkara, maka kami sangat kecewa apabila sebuah surat dakwaan terdakwa tertuduh melakukan penodongan kepada korban. Adakah lebih bijak apabila majelis hakim memperhatikan kualitas surat dakwaan dan substansi dalam eksepsi kami ini? Karena sejauh kami mencermati surat dakwaan yang disusun penuntut umum, kami tidak menemukan kebenaran material yang dikedepankan dengan minimnya alat bukti yang dikedepankan. Justru yang ada, jaksa penuntut umum seolah seperti orang sakti yang dengan mudah menyudutkan dan menyebutkan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 365 KUHP. Sehingga dari uraian di atas sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Yang ketiga, dakwaan alternatif penuntut umum tidak jelas tentang salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dikorelasikan pada fakta yang ada dalam peristiwa konkretnya. Dalam membaca dan mencermati surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, lagi-lagi kami selaku penasihat hukum menemukan inkonsistensi dalam surat dakwaan yang disusun penuntut umum. Penuntut umum dalam merumuskan bentuk dakwaan dalam perkara ini terkesan ingin memaksakan memasukkan segala pasal atau ingin memaksakan memasukkan segala pasal. Kami selaku penasihat hukum yang juga memiliki peran dalam mengawal keadilan yang seadil-adilnya bagi segenap warga negara Indonesia hendak mengajukan koreksi yuridis pada bentuk dakwaan penuntut umum. Yang kami maksud sebagai inkonsistensi penuntut umum dalam dakwaan atas nama terdakwa Ahmad Khairul Anam dan Ilham Hikmatul Fikri adalah menerapkan pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun barang siapa melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat. Yang ketiga, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Dengan menerapkan pasal 365 KUHP sebagaimana dimuat dalam dakwaan penuntut umum, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami selaku penasihat hukum terdakwa, karena penuntut umum tidak dapat membuktikan dan mengkorelasikan tindak terdakwa sebagai tindak pidana kekerasan seperti yang telah didakwakan. Yang kelima, permohonan. Ada kemungkinan jaksa penuntut umum memang tidak memahami kronologis kasus secara cermat, sehingga surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak sesuai kejadian atau perkara seperti ini. Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, kami penasihat hukum terdakwa Ahmad Khairul Anam dan Ilham Hikmatul Fikri memohon kepada majelis hakim memutus tentang eksepsi ini sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tim penasihat hukum terdakwa beserta alasan-alasannya. Yang kedua, menyatakan bahwa peristiwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan adalah tidak jelas tentang salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dikorelasikan pada fakta yang ada dalam peristiwa konkretnya.
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tertanggal 26 September 2024 adalah batal demi hukum. Yang keempat, atau setidak-tidaknya membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara 10-PID-B-2024 Pengadilan Negeri Pekalongan dibacakan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 26 September 2024. Yang kelima, mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Demikian keberatan terdakwa Ahmad Khairul Anam dan Ilham Hikmatul Fikri atas perhatian dan perkenaan Bapak Ketua dan para anggota Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami mengucapkan terima kasih. Pekalongan 27 September 2024. Hormat kami, tim penasehat hukum Kutur Tunada Esa. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah sudah paham dan apakah saudara ingin menanggapi atas keberatan dari penasihat hukum? Baik yang mulia, saya sudah paham dan akan saya tanggapi. Apakah sudah siap? Belum. 1 minggu ke depan apakah cukup? Cukup. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah terdakwa dan penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 9 WIB dengan acara pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup.